Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Satu sukacita kita bisa bersama-sama beribadah. Dan saya mau welcome jemaat dari Jayapura, jemaat dari Sorong, jemaat dari Manokwari, jemaat dari Ambon. Saya mau welcome jemaat dari Bali, saya mau welcome jemaat dari Depok dan juga jemaat dari Bogor. Ya, kita sangat bersyukur. Thank you untuk jemaat Bogor dan Depok yang telah menjadi mengatur semuanya dengan semua tim multimedia mereka yang luar biasa. Dan satu kebanggaannya bisa melihat brother sisters mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saya juga mau kasih tahu kepada kita akan sering bersama-sama berkebaktian seperti begini supaya kita bisa saling mengenal ya bagaimana region kita. Kita berharap nanti di bulan-bulan berikut kita bisa berkebaktian sebanyak lebih daripada 1.300 disciples di region kita untuk kita bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya mau mengajak, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan terima kasih untuk setiap kesempatan dan kebaikan yang Kau berikan. Kami ingin mendengarkan firman Engkau. Biarlah firman Engkau menjadi kekuatan, menjadi pengertian dalam kehidupan kami, keyakinan, bahkan bisa menjadi suatu pegangan untuk kami bisa melangkah, terutama pada masa-masa dan saat-saat seperti begini. Sertai kami semua, serta saya yang berbicara, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, kita sudah bisa melewati bulan Juli dan ini adalah kita mengawali bulan Agustus, yaitu bulan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dan kita berharap juga kita bisa bertumbuh dalam memahami akan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat yang ke-23 yang merupakan tema gereja di bulan Agustus. Demikian bunyi firman Tuhan. Sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. So they shall be my people and I will be their God. Kata-kata ini atau kalimat ini atau firman Tuhan ini kita tidak saja menemukan di dalam Yehezkiel pasal 37. Kata-kata ini secara similar, secara mirip dan bahkan persis sama kita bisa temukan di dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Bayangkan ya, from Genesis to Revelation, dari awal dunia diciptakan sampai dunia berakhir, kata-kata aku akan menjadi Allahmu atau kamu akan menjadi umatku adalah kata yang kamu akan menemukan secara konstan di dalam Alkitab. Dan kalau kita bisa melihat Alkitab itu kan ada namanya intensi Tuhan. Dan kalau dari sejak awal itu disebutkan, maka saya percaya ada pesan yang sangat penting yang kita bisa dapatkan sesuai dengan waktu kapan ayat itu atau kalimat itu diucapkan oleh Tuhan. Saya mau kita lihat beberapa hal dari kitab Yehezkiel. Saya berharap ini juga bisa menjadi bahan saat teduh kita. Nah, saya tidak akan bahas lebih lama karena saya tidak akan fokus pada pengajaran. Tapi saya mau kita punya gambaran bahwa Yehezkiel itu diberikan setelah bangsa Israel itu sudah berada di tanah pembuangan pada tahun ke-5. Kamu bisa lihat Yehezkiel pasal 1 sampai pasal ke-7 itu diberikan pada saat sudah 5 tahun bangsa Israel di tanah pembuangan di Babilonia. Dan kalau kita juga lihat bahwa Yehezkiel itu tidak ditulis secara kronologis, ada beberapa bagian yang dia tukar posisinya. Yehezkiel pasal 29 ayat 17 sampai 21 itu yang paling akhir ditulis setelah 27 tahun bangsa Israel berada di tanah Mesir. Nah, sekarang pertanyaan saya begini, mengapa itu diatur kok tidak berurutan? Nah, kalau kamu perhatikan baik-baik, rupanya Yehezkiel itu suka untuk menyusunnya berdasarkan pesannya. Maka ketika pesan kepada Firaun dan pesan kepada Mesir, dia kelompokkan menjadi satu walaupun waktu pemberian nubuatan itu berbeda waktunya. Misal contoh, di pasal 29 1 sampai 16 itu pada tahun ke-10 bulan ke-10 tentang Firaun. Tetapi kemudian pasal 26 itu sampai 28 tentang Tirus, makanya 25 dimajukan atau 26 dimundurkan supaya ada pengelompokan Firaun, Mesir
Fir'aun Mesir. Kira-kira begitu cara pengelompokannya. Baru kemudian selanjutnya bicara tentang kehancuran Yerusalem. Nah, yang sangat menarik begini. Di tema kita, di ayat pasal yang ke-37, kalau kita lihat di poin ke-12, ya, itu ditulis pada saat atau setelah mereka mendapatkan laporan kehancuran daripada Yerusalem. Dan 3 kali, coba kita bayangkan ya, 3 kali kata-kata aku akan menjadi Allahmu disebutkan untuk meyakinkan bangsa Israel setelah Yerusalem dihancurkan. Jadi kalau kamu bisa mengerti konteks daripada aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku, itu diberikan secara banyak 3 kali setelah Bait Suci dan Yerusalem itu rata dengan tanah. Maka kalau kita baca, sekarang kita mengerti nih pesannya apa. Mengapa secara berulang-ulang Tuhan bilang, you are my people and I am your God. Karena mereka sudah lihat, ini tanah mereka sudah rata dengan tanah. Kebanggaan agama mereka, Bait Suci sudah rata dengan tanah. Yerusalem rata dengan tanah. Ini semua sudah kosong. Dan itulah pesan, I will be your God. Nah, saya akan ceritakan mengapa begitu. Ya, di pasal yang 36, 28, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Pasal 37 dan 23 sudah baca. 37, 27, tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Kayak begini. Kamu punya kesedihan kepada anakmu yang harus mengalami masa yang sukar. Tetapi kamu meyakinkan dia bahwa keadaan yang sukar sekalipun yang dia hadapi, aku akan tetap menjadi bapakmu dan menjadi ibumu. Itu pernyataannya. Jadi kalau kita baca Yehezkiel 37, itu sebenarnya pernyataan jaminan kasih Tuhan kepada umatnya. Itulah sebabnya saya percaya tema ini cocok untuk kita pada saat ini, di mana kita sedang menghadapi pandemik COVID dengan banyak sekali hal yang kita sedang lewati. Jadi kalau kita ulang dalam satu gambaran, ya, Yehezkiel 36 ditulis 12 tahun. Bangsa Israel sudah di tanah Babel dan Yerusalem sudah hancur, baru janji keselamatan diberikan. Pasal 37 itu visi tentang kehidupan baru. Tetapi sekali lagi, bayangkan ya, kamu sudah 12 tahun. Pasti dong punya harapan pulang kampung, betul ya? 12 tahun gak pernah pulang ke Yerusalem. Sekarang waktu kamu punya harapan pulang kampung ke Yerusalem, kamu menemukan, kamu dengar kabar bahwa kampung kamu, kota kebanggaan kamu, rumah ibadat kebanggaan kamu, sudah rata dengan tanah. Dan kemudian itulah janji Tuhan. Nah, saya mau kita lihat Mazmur 79 adalah merupakan perasaan bangsa Israel. Jadi saya mau kita lihat begini, ini kacamata Tuhan. You will be my people, I will be your God. Sekarang Mazmur 79 menjelaskan perasaan bangsa Israel ketika mereka melihat Yerusalem menjadi hancur dengan tanah, rata dengan tanah. Ya Allah, Mazmur 79. Bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milikmu, menajiskan umat bait kudusmu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka laporkan kehancurannya. Tetapi bukan cuma itu, mereka juga laporkan kematian daripada hamba-hamba Tuhan. Orang-orang yang melayani di bait suci. Mereka memberikan mayat hamba-hambamu sebagai makanan kepada burung-burung di udara. Daging orang-orang yang kau kasih kepada binatang-binatang liar di bumi. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem. Dan tidak ada yang menguburkannya. Apa yang kita baca ini literal, maksudnya begitu. Kami menjadi cela. Ya, atau dicela, atau dihina bagi bangsa-bangsa sekitar kami. Menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus dan cemburumu berkobar-kobar seperti api. Nah, ini adalah perasaan bangsa Israel kepada Tuhan.
Ayat 10. Saya lanjut ke ayat 10. Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, di mana Allah mereka? Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hambamu. Itu perasaan mereka. Saya rasa ini perasaan yang masuk akal ketika orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak tahu tentang Tuhan, mengalami kedukaan. Pertanyaan yang keluar dari mulutnya adalah, di mana Allah? Karena ini yang berkata bukan bangsa Israel. Yang berkata adalah bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Mereka berkata, di mana Allah mereka? Pada saat pandemik seperti begini, inilah saat di mana kelihatanlah apakah kita adalah orang yang punya keyakinan yang benar tentang Tuhan, atau kita tidak punya keyakinan. Karena kalau orang dengan keyakinan yang dalam tentang Tuhan, mengerti firman Tuhan, dia tidak akan berani berkata, di mana Allah ketika saya mengalami masalah-masalah dalam kehidupan saya. Di mana Tuhan ketika saya membutuhkan pertolongan, Tuhan tidak kasih pertolongan. Di mana Tuhan ketika dalam hal yang saya betul-betul berdoa dan Tuhan tidak menjawab, di mana Tuhan? Karena itu adalah kata-kata yang sangat mungkin diucapkan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan, atau bahkan orang yang tidak mengerti Tuhan, mengaku mengenal Tuhan, mengaku murid Yesus, tapi dalamnya tidak mengerti tentang Tuhan. So hari ini judul pelajaran saya berdasarkan pandangan ulasan saya tadi. Saya mau ganti, saya tidak bilang kata-kata Allah berkata, you are my people and I am your God. Saya bilang, you are our God. Keeping the faith in this challenging time. Engkau adalah Tuhan kami dan saya akan menjaga iman saya walaupun saya menghadapi masa-masa yang sukar dalam kehidupan saya. So judul pelajaran saya dari ayat you are my people and I am your God. Sekarang pernyataan iman saya sekarang. You are our God. Keeping the faith in this challenging time. Itulah judul pelajaran saya. Saya mau buka kembali Yesaya pasal 11. Ayat yang ke-20 dikatakan begini. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturanku dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Di Yesaya pasal 11 sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan hati bangsa Israel dengan memberikan mereka suatu kondisi bahwa kalau kamu mau mengerti firman saya, kalau kamu mau memahami saya melalui firman saya, dan kalau kamu mau mengikuti firman saya, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah bagi kamu. Dan dalam Ibrani pasal 8 ayat 10, kata-kata yang berhubungan dengan firman Tuhan dan Allah itu diulang lagi. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menulisnya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, saya mau kita stop dan lihat. Mengapa Tuhan tidak bilang bahwa aku akan menaruh hukumku atau firmanku di dalam logika pikir mereka, di dalam kepintaran mereka, di dalam pengetahuan mereka, tapi disebut di dalam akal budi dan menulis di dalam hati. Inilah yang saya mau kita belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika orang itu mengalami tragedi dalam kehidupan, mengalami pengalaman-pengalaman yang buruk dalam kehidupan, menghadapi kematian orang-orang dia kasihi, mengalami kesulitan dalam kehidupannya, maka biasanya yang terjadi adalah emosinya, perasaannya menjadi begitu kuat sampai kehilangan akal budi dan hati nurani. Itulah sebabnya cara di mana kita bisa menjaga supaya kita bereaksi dengan tidak berkata, di mana Allah kita? Caranya adalah dengan mencintai firman Tuhan. Karena dengan mencintai firman Tuhan, kita tahu Tuhan itu siapa. Tidak berani kita bisa berkata, Tuhan itu jahat, kok ambil orang saya kasihi.
Tidak berani kita berkata, Tuhan kau mengapa engkau begitu? Tidak berani kita. Karena kita mengerti yang namanya Tuhan, keagungannya, kekuasaannya, kehebatannya, kebijaksanaannya. Dan bahkan penghukumannya, kita mengerti itu. Pengadilannya kita mengerti itu. Keagungannya kita mengerti itu. Kita tidak akan berani berkata, di mana Tuhan? Karena firman Tuhan yang membuat hati nurani kita dan akal budi kita terjaga. Itulah sebabnya waktu perjanjian dibuat dalam Ibrani 8, Tuhan bilang firman itu ditulis, ditaruh dalam akal budi dan ditulis di hati. Supaya ketika ada tragedi, ada permasalahan, ada masa-masa sukar, hati nurani kita dan akal budi kita tidak akan dipengaruhi oleh kedagingan kita, keduniawian kita dan pemikiran kita yang salah. Karena firman Tuhan yang berkuasa atas pemikiran dan hati nurani kita. Maka kemudian waktu kita mau keeping the faith, terutama pada masa-masa sukar seperti begini, adalah dengan cara mencintai firman Tuhan. Poin saya yang pertama, bagaimana kita bisa melewati masa challenging dengan tetap beriman kepada Tuhan, because He is our God. Dengan cara kita menjaga clear conscience atau conscience, hati nurani yang bersih, karena kita cinta firman Tuhan. Cinta firman Tuhan membuat orang itu bisa menjaga pemikirannya dan menjaga hati nuraninya. Saya tidak berkata bahwa saya tidak punya empati kepada orang-orang yang bergumul. Kita semua mengasihi dan kita berjuang satu sama lain. Kalian tahu hati kita. Tetapi firman Tuhan selalu harus bisa menjadi standar kita dalam kita berpikir dan standar kita dalam merasakan. Ada satu buku yang ditulis oleh namanya Pam Dressler. Saya baca buku ini. Judulnya adalah Finding Hope Again in God. Ya, judulnya adalah Life After Loss, Finding Hope Again in God. Pam Dressler mempunyai seorang anak perempuan berusia 3 tahun. Pada satu malam, Pam Dressler ini dia melakukan pekerjaan part-time dia yang pertama di suatu hotel. Ini hari pertama dia kerja pekerjaan part-time, jaga malam atau di suatu hotel di Amerika. Pertama kali loh. Dan kemudian tiba-tiba dapat telepon dari orang menjaga bahwa anak dia yang perempuan 3 tahun, dia punya 3 anak, itu tidak ada di rumah. Polisi mencari dan mereka menemukan anaknya sudah meninggal, kecelakaan, di jalan dekat gereja di mana dia pergi ke sana. Dia menemukan di daerah situ. Dan bayangkan perasaan dia baru pertama kali kerja part-time dan kehilangan orang-orang yang dia, kehilangan anaknya berusia 3 tahun. Dia marah kepada Tuhan. Dia marah bertanya, kenapa Tuhan? Mengapa engkau ambil anak saya? Di mana keadilan? Dan dia berontak kepada Tuhan. Dia tidak terima ketika brother sister orang gereja memberikan dia dukungan. Dia tidak mau terima. Pada titik pemberontakannya ketika orang melakukan perjamuan. Dia langsung berdiri. Dia bilang waktu orang bilang Allah itu mengasihi. Dia bilang mengasihi macam apa? Dan dia berdiri tengah-tengah perjamuan dan dia pulang. Sebelum selesai kebaktian pasti dia akan pulang duluan. Dia bergumul selama bertahun-tahun. Dan kemudian dia lewatin. Dan di dalam kesimpulan daripada buku ini, inilah yang dia bilang. Dia bilang begini, suami saya dari sejak awal tidak terpengaruh. Dan itu yang menyelamatkan pernikahan kami. Karena 70% sampai 80% suami istri yang kehilangan anaknya masih kecil, itu berujung dengan perceraian. 7, 10, sampai 80%. Tetapi kalau kita lihat, dia bilang suami saya sejak awal tahu bagaimana membagi prioritasnya dengan juga memperhatikan kedua anak yang masih hidup dan menjaga kerohaniannya dengan baik. Dan ini yang dia belajar dari suaminya yang saya bikin dalam huruf besar semuanya. Dia lihat bahwa suaminya sejak awal itu punya hubungan dekat dengan Tuhan. Makanya ketika datang tragedi, suaminya melewati dengan cara yang benar. Dan keyakinan suaminya berkata begini, bahwa suaminya bilang, saya percaya kepada otoritas firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa pikiran dan perasaan saya harus di bawah firman Tuhan.
Dan kemudian ada kata tulisan kecil juga dukungan daripada orang-orang, daripada jemaat. Tapi saya highlight dua hal. Mengapa orang ini begitu bisa melewati pergumulannya? Karena dia bilang, saya harus percaya kepada otoritas firman Tuhan, dan dia terima sebagai keyakinannya. Dan dia menaruh pikiran dan perasaannya itu di bawah firman Tuhan. Boleh dia bersedih, boleh dia meraung, boleh dia meratap, tetapi pemikirannya tidak bisa melewati firman Tuhan. Perasaannya bahkan tidak bisa bilang, Tuhan kamu jahat, Tuhan kamu di mana? Tidak bisa. Karena dia tahu artinya firman Tuhan. Hari ini kita lagi mengalami pandemi COVID. Dan kita juga dengar banyak kabar duka. Dalam 1-2 bulan terakhir ini aja, kita menemukan banyak kabar duka. Entah orang tua daripada brother sister kita yang dipanggil Tuhan, atau bahkan brother sister kita dipanggil Tuhan. Minggu lalu saudara kita Mike, Ministry Merit Selatan juga dipanggil Tuhan, Merit Muda Jakarta Utara. Kemarin sister kita Devi, Jemaat Bali juga dipanggil Tuhan. Saya percaya kita semua bersedih. Kita semua merasakan kehilangannya. Dan dengan empati kita sebagai satu sama lain, sebagai murid Tuhan, kita mau merasakan. Tetapi apa yang bisa menjaga pemikiran kita supaya tetap bersih adalah kecintaan kita kepada firman Tuhan. Karena apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu rasakan, harus di bawah firman Tuhan. Ini kesimpulan daripada buku itu. Judulnya adalah Life After Loss, Finding Hope Again in God, dari Pam Dressler. As a Christian, sebagai orang Kristen, kita harus tahu bahwa satu-satunya cara untuk menjaga pikiran dan hati kita supaya bersih di tengah-tengah kepedihan hati dan penderitaan adalah dengan cara mencintai firman Tuhan. As a Christian, we as a Christian should know that the only way to guard our soul and our mind is to have clear conscience. And in the midst of suffering and pain is by loving the Word of God. Kita hanya bisa menjaga pikiran dan hati kita supaya bersih di tengah-tengah kepedihan dan penderitaan kita adalah dengan cara mencintai firman Tuhan. Kita tidak ikutin dan membiarkan dunia dan kedagingan kita yang membentuk kita. Baik kita biarkan firman Tuhan yang membentuk kita. Hal yang kedua yang saya mau sharing kepada kita. Bagaimana kita bisa keep the faith in the midst of suffering. In the midst, di tengah-tengah penderitaan dan tantangan. Challenging time. 1 Korintus pasal 4. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena kami tidak tawar hati. Karena itu kami tidak tawar hati. Dalam segala hal kami ditindas. Namun tidak terjepit. Kami habis akal, tidak ada direction, tidak ada arah, tidak ada pemikiran lagi, nggak tahu mau ngapain lagi, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kenapa? Lihat ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saya baca ini saya pikir, wow, mengapa orang seperti Paulus, mengapa orang seperti Petrus dan rasul-rasul yang lain, Timotius, Titus, dan orang-orang yang betul-betul mereka hidup melakukan hal yang luar biasa karena bagi Tuhan. Karena dan bahkan mereka tahu bahwa ada maut yang senantiasa mengintai mereka. Karena mereka sudah terima bahwa kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Maksudnya apa bawa kematian Yesus? Maksudnya mereka juga siap untuk menderita seperti begitu. Mereka sudah terima kenyataan bahwa di dalam Kristus itu akan ada penderitaan. Mereka sudah terima kenyataan dan mereka tidak menolak kenyataan tentang kedukaan, penderitaan. Mereka tidak tolak. Mereka sudah accept itu sebagai bagian daripada kehidupan orang percaya. Hal yang kedua,
adalah accept the pain and suffering as a normal. Si penderitaan, kesedihan, kepedihan, kehilangan is a normal thing in life. Tidak ada yang berubah dari dunia, dari dulu sampai sekarang. Nothing is changed. There is nothing new under the sun. Tidak ada hal yang baru di muka dunia ini. Orang lahir, orang meninggal. Orang sakit, orang sembuh. Orang sakit dan tidak sembuh dan meninggal. Orang kehilangan pekerjaan. Orang kesusahan secara finansial. Orang tidak bisa memiliki keturunan. Orang tidak bisa menikah barangkali. Orang ada banyak hal yang mungkin kita bilang, kok ini penderitaan. But it is a normal thing. Karena mereka sudah terima sebagai bagian dari kehidupan Kristen mereka. The first Christian, mereka mati dibakar hidup-hidup. Mereka mati disalibkan. Mereka mati ditarik dengan kuda sampai putus tangan mereka, kaki dan tangan mereka. Mereka mati dipancung. Mereka mati dibakar. Mereka mati dibiarkan untuk diterkam oleh binatang buas. Jumlahnya bukan satu, jumlahnya ribuan, mungkin puluhan ribu orang. Tapi tidak satu pun dari mereka mungkin yang akan bertanya kepada Tuhan, di mana Tuhan? Where is God? Waktu kami menderita seperti begini, kalau hari ini orang Kristen zaman abad mula-mula, questioning Tuhan bertanya, di mana kamu waktu kami menderita? Hari ini nggak ada Kristen saat ini. Sudah selesai kekristenan. Tetapi karena mereka tahu bahwa suffering, pain, challenging time adalah reality kehidupan. Dan mereka sudah accept itu. Mereka sudah terima itu. Hari ini iman mereka jadi legacy bagi kita di hari ini. Kita belajar orang Kristen abad mula-mula. Mereka tidak berani mempertanyakan Tuhan. Mereka tidak berani bertanya di mana Tuhan walaupun mereka menderita jauh lebih hebat dibandingkan pandemi COVID kita saat ini. Karena mereka mengerti firman Tuhan. Karena mereka tahu bahwa itu adalah membawa kematian Kristus di dalam tubuh mereka. Hari ini brother sisters, saya juga pernah mengalami kehilangan. Kadang-kadang sampai sekarang perasaan sedih itu masih ada. Kadang-kadang. Tetapi firman Tuhan adalah firman Tuhan. Seberapa saya bergumul kehilangan pekerjaan, pandemi COVID, usaha saya mungkin tidak terlalu berkembang. Saya harus lebih ketat ikat pinggang sampai pinggang sudah mengecil. Sampai seluruh lubang di sabuk sudah tak ada lagi, sampai sudah tinggal berapa senti pinggang kita. Mungkin badannya besar, pinggangnya makin kecil karena makin hari makin dikencangin. Apapun itu brother sisters, hati kita kepada Tuhan tidak bisa berubah. Kita harus menaruh masalah kita, perasaan kita, pemikiran kita di bawah otoritas firman Tuhan. Dan you will be His people. And God will be your God. Hal yang ketiga yang saya mau sharing kepada kita. 1 Korintus pasal 4. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahir kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbarui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Lihat, yang sementara ini kecil dibandingkan dengan kemuliaan yang akan diberikan. Nah pertanyaan saya begini, kita memaki, memarahi yang kecil, yang besar kita tak mau terima. Coba kita bayangkan. Dikasih yang besar kita nggak mau terima, dikasih kecil kita marah-marah. Jadi bagaimana mau terima besar kalau kecil kita sudah tidak bisa terima? Maka keyakinan orang Kristen bahwa all the suffering, all the pandemic hari ini, semua yang kita lagi bergumul hari ini sementara. Saya membayangkan tahun 2022 kita bisa pergi berkunjung ke Jayapura. Kita bisa berkunjung ke Sorong, ke Manokwari, ke Ambon, ke Bali. Bukan cuma untuk liburan, betul-betul untuk membangun dan menguatkan satu sama lain.
Kita bisa membuka misi Tuhan lagi. Kita ingin membuka di gereja kita di Timika, di Kupang, di Bintaro, di Cibubur. Kita mau buka, kita mau kembangkan pelayanan Tuhan. Karena yang sekarang ini sementara, kerajaan Allah yang kekal. Mari kita bangun sama-sama. Jangan sampai apa yang sementara menghancurkan apa yang kekal di depan mata kita. Karena cuma sementara. Suffering itu sementara. Challenging time is temporary. Tidak ada yang kekal. Only God is eternal. Hanya rewardnya yang eternal. Hanya sorga yang eternal. Maka kalau kita baca dikatakan dalam pasal yang kelima dari 2 Korintus. Karena kami tahu jika kemah tempat kediaman kami ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga. Lihat. Dia pakai istilah kemah dan rumah. Tent dan eternal home. Temporary tent dan eternal home. Si reward di sorga itu adalah rumah. Hidup kita ini cuma sementara. Sorga itu rumah. Jangan sampai kita malah rindu yang di dunia yang sementara. Tapi yang sorga kita tidak rindu. Sebab selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh itu maksudnya kangen. Karena kita kangen mengenakan tempat kediaman di sorga di atas tempat kediaman kita yang sekarang. Ini kalau orang benar. Sebab dengan demikian kita berpakaian tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh beratnya tekanan. Itulah realitanya, brothers and sisters. Selama kita masih dalam dunia ini kita ada tekanannya. Kita ada kesulitan hidupnya, kita ada masalahnya, kita ada sakit penyakitnya, kita disakiti orang, kita bisa menyakiti orang lain lagi, kita bisa bergumul karena kita masih dalam kemah. Kita belum meninggalkan yang lama, kita masih berada pada kedagingan kita. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah dikaruniakan bagi kita. Lihat ya, oleh karena itu kami senantiasa tabah. Itulah pesannya, brothers and sisters. Mereka senantiasa tabah. Meskipun kami sadar, selama masih mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Lihat ya, dia tahu bahwa penderitaan itu adalah reality. Walaupun itu sementara. Tapi yang dia fokuskan adalah rumah pulang kampung itu. Dan dia menggambarkan perasaan itu. Ini perasaan dia. Dia bayangkan rumah dan kemah. Sementara dan kekal. Waktu kamu di dunia, kamu tuh homesick. Kangen pulang kampung. Kamu di rumah, kamu sudah sampai di rumah. Di sini berat tekanan hidup, di sana tak ada tekanan hidup. Di sini belum mendapat, di sana sudah mendapat. Di sini masih jauh, di sana sudah dekat. Di sini penderitaan, sana tidak ada penderitaan. Rumah dibandingkan dengan kemah. Itulah sebabnya, brothers and sisters, mengapa kita bisa jaga iman kita waktu kita mengalami challenging time. Karena kita tahu heavenly home is our ultimate goal. Rumah di sorga adalah tujuan utama kita. Makanya kita jaga iman kita. Kita berjuang, kita tidak akan berani berkata di mana Tuhan. Kita akan mencintai firman Tuhan. Kita akan betul-betul tahu bahwa ini adalah bagian yang normal, walaupun sementara tapi normal. Karena kita fokus kepada yang kekal, yaitu adalah our home. Eternal home. Which is in heaven. Rumah di sorga, yaitu rumah kita. So hari ini bagaimana kita bisa menjaga iman kita in the challenging time. Kita bisa bilang, you are our God. Walaupun saya mengalami masa-masa sukar, but you are our God. Saya tidak akan bertanya, di mana engkau ketika saya mengalami ini. Karena saya akan menjaga hati nurani saya dengan mencintai firman Tuhan. Ketika masa-masa sukar, kesedihan, kepedihan, saya akan terima sebagai hal yang normal bagi murid Tuhan. Saya tidak akan tolak itu. Saya tidak akan menyalahkan orang. Saya tidak akan hurt atau bitter.
Saya tidak akan bernegosiasi baru saya accept, enggak. Saya langsung terima. Maka saya berkata, terpujilah Tuhan. Karena number one adalah saya accept. Itu normal bagi murid Tuhan. Dan yang ketiga adalah saya fokus kepada tujuan utama saya. Yaitu rumah di sorga. Membuat itu bagus. Supaya kelihatan dia rhyme. How can you keeping the faith in challenging time? Yang pertama, you have to be rooted in the word of God. Yang kedua, kamu harus receive bahwa suffering, pain is normal. Yang ketiga, kamu fokus kepada reward in heaven. Reward in heaven is your goal, is our goal. Kalau kita melakukan semua ini, brothers and sisters, kita akan melewati pandemik ini dan berkata, you are our God, I have kept my faith. Bahkan ketika kita mengakhiri pertandingan iman kami, seperti kata Alkitab, we have finished the race and kept our faith. Semoga Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, biarlah kami bisa melewati masa-masa sukar. Masa-masa kesedihan kami. Kedukaan, penderitaan. Di dalam Engkau. Dengan kami tidak bertanya di mana Engkau. Tetapi kami akan menjaga hati nurani kami dan mencintai firman Tuhan. Supaya pikiran kami tidak kotor. Dan hati nurani tidak kotor dan bertanya di mana Engkau. Kami terima bahwa ini adalah normal. As a Christian, bahkan kami membawa kematian Kristus dalam tubuh kami. Karena kami fokus kepada reward in heaven. The eternal home. Rumah yang kekal. Terima kasih untuk firman Engkau. Dan itu sangat menguatkan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.